Di dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Ini sering kita baca surat Ar-Rahman, ayat yang Allah ulang-ulang satu ayat dalam surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ya, diulang-ulang di surat itu. Di ayat 46 Allah berfirman, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Itu ya, Ar-Rahman ayat 46. Siapa saja orang yang khauf itu takut berarti ya. Siapa saja orang yang takut kepada Allah, berarti maka khofa maqama rabbihi, takut kepada makom kedudukan Allah, maka kata Allah, jannatan, aku akan berikan 2 surga. Gitu. Orang yang takut kepada Allah, yang khauf, akan diberikan 2 surga. Nah, kira-kira yang kita pahami 2 surga ini apa? Kalau yang kita tahu surga ada berapa? Di akhirat doang ya. Yang kita tahu surga itu entar di akhirat aja itu ya. Surga itu ya. Kemudian surga ada berapa tingkat? 7 tingkat kan ya. Jadi kalau kita bicara surga, yang kita tahu surga itu nanti di akhirat aja begitu ya. Surga itu di akhirat aja ya. Tingkatnya ada 7 ya. Ada surga Firdaus, surga Naim gitu ya. Banyak itu surganya, ada 7. Yang kita tahu kan begitu ya. Nah, di sini kata Allah nyiapin 2 surga. Ada 2 surga. Jadi bukan 1 surga di akhirat, bukan surga yang ada 7, bukan itu berarti ya, 2 surga. Nah, kira-kira yang kita pahami 2 surga ini yang mana kira-kira? Kalau yang di akhirat harusnya 1 surganya. Kalau disebut tingkat harusnya 7 tingkat. Kalau 2 berarti di mana? Itu dijawabnya di surat At-Taubah ayat 72. Kira-kira kalau dikasih surga enak gak? Satu surga enak gak? 1 doang udah enak ya, apalagi kalau dikasih 2 gitu kan ya. Nah, ini mungkin yang kita jarang tahu juga ya. Surga ada berapa sih kan gitu ya. Surga ada berapa sih? Yang kita tahu surga di akhirat doang kan itu. Kita ibadah pengen surga di akhirat aja kan begitu ya selama ini ya. Karena yang kita tahu surga mentar di akhirat ada 7 tingkat kan begitu ya. Padahal surga ada 2 kata Allah ya, jannatan. Nah, itu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan surga, jannat. 1 doang ya ini, 1 surga. Kemudian kata Allah, tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu ngalir sungai-sungai. Bukan cuma 1 ya, ada 4 sungai di surga itu, ada 4 ya. 1 sungai apa? Ya, kita di dunia ya resep ya, kalau punya rumah ada air mengalir kan gitu ya, bikin taman gitu. Apalagi sekarang lah ya, pada ke Ciwidey, pada ke Lembang, sekarang pada ke Jonggol, mau ngapain? Cuman mau tidur di pinggir kali ya sekarang ya, pada bikin tenda itu ya, namanya apa itu kayak begitu tuh, glamping apa katanya.
Iya cuman pengen tidur ya di tenda, di kemah, terus kemahnya di pinggir kali ya. Sambil ngeliwat bakar-bakaran ngopi gitu ya. Itu kan kita ngedenger suara ngalir air ya, itu kan jadi apa? Refleksi itu ya. Bikin apa? Tenang gitu ya, ngedenger suara air itu ya, tenang. Ya Allah pasti nyiptain sesuatu manfaat kan itu. Salah satunya itu ngedengar suara air aja ya. Kita beda dah gitu ya. Itu kan di dunia aja kita pengen begitu ya, pengen bikin begitu gitu ya. Nah makanya Allah nih ngeneng-ngeneng gitu ya, ngeneng-ngeneng nih. Kamu di dunia aja suka nyari tempat yang kayak begitu. Maka kata Allah, entar di surga ge ada sungai yang mengalir gitu. Bahkan bukan 1, 4 sungai di surga ya. 1 sungai air tawar, kedua sungai laban, susu, ketiga sungai asalun, madu, kemudian yang keempat khomer, dari khomer ya. Jadi ada air tawar, ada susu, ada madu, ada khomer. Itu 4 tuh. Jangan dibayangin dari sekarang, nggak bakalan kebayang ya. Masa sungai madu kan itu. Ntar kalau kita ngojay cepel amat kan itu ya. Jangan ya. Itu udah kenikmatan nggak bisa dibayangin ya pokoknya. Kalau kita nggak bisa ngebayangin sungai madu, udah aja sungai air tawar aja yang jernih gitu ya. Itu ada di surga gitu ya. Tajri min tahtihal anhar kholidina fiha. Kemudian yang kedua kata Allah, kalian di surga nanti orang beriman kekal, nggak ada ujungnya, udah kekal. Dan ingat ya, di akhirat nggak kayak di dunia mah ada bosen. Wah ntar di surga kita di surga terus bosen lagi bete gitu ya, nggak ada di sana mah ya. Karena di sana mah kan begini, kalau kita nih di sini ya makan sate 10 tusuk nikmat. Di dunia mah ya, tapi kalau nambah 20 tusuk udah ya, apalagi suruh ngabisin 100, udah nggak enak di dunia mah, nggak enak. Kata kita nih nggak punya Alphard, naik Alphard enak gitu ya. Tanya ada orang kaya yang pakai Alphard mulu, bosen? Nggak, pengen nyobain katanya naik Avanza gitu ya, naik Xenia, naik kadang mah pengen naik angkot orang kaya deh ya. Ya dunia mah begitu dah. Apa disebutnya? Selamat datang di dunia tipu-tipu kan gitu. Kata kita aja yang punya Alphard, naik Alphard enak, padahal yang udah punya Alphard pengen naik angkot ya. Kita udah boset naik angkot ya. Dia. Begitu ya, dunia mah begitu ya. Jadi semakin ini teh nggak enak. Makanya di dunia mah nggak boleh memiliki, nggak boleh. Kalau udah memiliki kena dengan bosen di dunia mah ya. Kalau kita suka, kan ada peribahasa begitu ya, kalau kita suka berenang nggak usah bikin kolam renang di rumah, nggak usah. Mau berenang mah ke situ aja tuh, ke Grand Wisata gitu ya, ngajak anak-anak, atau yang murah di sini ada di BTR. Udah gitu aja. Kalau lagi pengen berenang ke situ. Jangan hobi berenang bikin kolam renang di rumah, nggak bakalan indah, nggak bakalan enak. Ayo deh bikin kolam renang, ya ntar teh pada lumutan, ya kagak keurus. Karena memang nggak boleh memiliki di dunia, jangan. Sama anak jangan merasa memiliki, sama suami jangan merasa memiliki, bosan, ntar yang bosan. Apa yang harus ditanamkan? Dititipi. Nah di dunia begitu ya, kuncinya harus merasa dititipi, titipan doang, bukan milik gitu ya, bukan milik. Dan jangan pernah ingin memiliki gitu ya. Kalau di surga mah makan setusuk enak sate, yang kedua tusuk lebih, nah gitu di surga mah. Ini ya, ini mah harus diyakini ini mah ya. 3 tusuk tambah enak, begitu di surga mah. Bukan kayak di dunia jadi bosan, enggak, di sana mah enggak ada. Jadi ketika Allah bilang kalian kekal di surga, itu teh nikmatnya malah tambah, bukan lama di surga jadi bete, enggak ada ya, enggak ada. Nah itu yang harus diyakininya ya.
wa masakina thayyibatan. Kemudian Allah juga menyiapkan tempat tinggal yang baik. Wa masakina thayyibatan, Allah menyiapkan tempat tinggal yang baik. Gedongnya, rumahnya, vilanya, saungnya, pokoknya semua udah indah-indah banget dah gitu. Nggak usah kayak kita sekarang di dunia mereka-reka gitu ya, bikin gazebo di atas kan gitu. Kalau malam pakai lampu remang-remang kan gitu ya. Tetap aja seindah-indahnya dunia. Nah di surga mah udah semua udah luar biasa tempat-tempatnya. Nggak ada yang ngebosenin gitu, nggak ada yang ngebosenin. Fi jannati adnin, surganya namanya surga Aden. Nah kemudian waridwanullah waridwanu minallah akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Gini para jemaah, surga teh udah segitu nikmatnya dengan berbagai fasilitas lengkapnya, tapi dibanding keridhaan Allah akbar, ridho Allah lebih besar daripada surga dan seluruh kenikmatan. Bahkan di situ zalika wal fauzul azim, mendapat ridho Allah adalah keberuntungan yang terbesar. Dapat surga keberuntungan bukan beruntung, tapi biasa aja. Dapat surga mah biasa aja. Tapi kalau orang sudah dapat ridho Allah, itu orang yang terkeren-kerennya orang itu. Nah, maka dari sini disimpulkan surga itu sebetulnya ada dua. Surga itu kenikmatannya. Satu surga nanti di akhirat. Yang kedua surga itu adalah keridhaan Allah. Nah ini pahami ya. Pertanyaannya, kalau sekarang kita di dunia bisa nggak meraih surga yang di akhirat? Bisa nggak? Sekarang kita masih hidup di dunia nih, bisa nggak meraih surga yang di akhirat yang tadi itu? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Harus mati dulu ya. Harus mati dulu, harus ke akhirat dulu ya. Tapi kalau pengen dapetin ridho Allah, bisa nggak di dunia? Nah, jadi yang dimaksud dua surga tadi, yang di Ar-Rahman tadi ya, Allah memiliki dua surga. Itu berarti jawabannya surga dunia, surga fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kan itu doanya begitu kita. Di dunia pengen dikasih kebaikan, surga teh namanya. Di akhirat juga pengen dapat kebaikan. Cuman surga terbagi dua. Ada surga yang hanya didapat di akhirat, ada yang bisa didapat di dunia. Mana yang di akhirat? Yang tadi tuh, yang surga dengan segala fasilitasnya. Mana yang di dunia? Yaitu keridhaan Allah. Nah, tapi kalau boleh mencek orang Tasik di Bundang Banding, jeung Bandeng anu aya di Bandung. Ibu-ibu lebih milih surga nanti di akhirat apa milih surga yang sekarang di dunia? Jangan dua-duanya ya, ini kan di Bundang Banding ya. Ini jangan dua-duanya, dua-duanya mah sempurna. Ini kalau boleh milih lah gitu ya. Mau pengen surga di akhirat apa surga yang di dunia? Ya terserah, maksudnya bebas ya. Terserah masing-masing hobinya ya, nggak apa-apa. Hanya kita samakan persepsi saja. Untuk apa ngejar-ngejar dunia surga yang di akhirat? Buat apa? Emang nyampe ke akhiratnya? Kapan ke akhirat juga nggak tahu. Ini ngajinya di beda persepsi ya. Kan selama ini kita ngaji beribadah buat surga di akhirat kan. Di dunia sebentar, ntar juga kita ke akhirat. Itu persepsi lain begitu ya. Tapi saya sedang menyampaikan materi yang ini ya. Ini artinya begini, ini ngajinya tahapan kedua. Jadi setelah kemarin kita ibadah mindsetnya kayak tadi, ibadah tuh pengen surga di akhirat. Nah, ini tahapan kedua cara ngajinya ya. Bagaimana kita jangan nungguin surga yang jauh di akhirat.
yang masih lama di akhirat. Kenapa sih mindset kita tidak dirubah? Bagaimana kita dapetin surga yang di dunia? Apa surga di dunia? Keridhoan Allah. Kan itu ya, surga dunia tuh ya. Jangan surga dunia tuh bukan yang kayak tadi di akhirat, enggak, bukan ya. Dipahami, surga di dunia itu adalah keridhoan Allah. Enggak apa-apa hidupnya miskin, enggak apa-apa di dunia ya. Tapi Allah ridho. Kira-kira orang miskin yang ada di bawah keridhoan Allah tenang apa kagak? Kalau belum ngerasain mah nggak bisa ini ya. Nggak apa-apa, nggak punya duit nggak apa-apa, bokeh gitu kan. Tapi walaupun nggak punya duit, kita ada di bawah keridhoan Allah. Sehingga ketika terpuruk bisa bangkit, ketika ada masalah bisa tenang, tidak galau, tidak panik. Itu ciri orang ada di bawah keridhoan Allah. Kalau boleh dibanding-banding, coba enakan mana? Daripada punya duit berantem mulu, jabatan tinggi malah dapat masalah mulu, dikasih anak malah nyusahin mulu. Mendingan kagak ada anak tapi tenang. Mendingan gak punya jabatan dan hidup biasa-biasa aja tapi tenang. Kan begitu ya? Kan pasti begitu kita pilih ya. Jangan disempurnain, jangan. Mendingan banyak duit tenang, iyalah itu mah. Mendingan punya anak tenang, iya itu mah ya. Tapi kalau dibundang banding, kan mendingan begitu kita pilih ya. Nah ini ciri orang ada di bawah keridhoan Allah. Ketika jatuh bisa bangkit, ketika ada masalah bisa tenang, begitu. Ketika difitnah, ketika dihujat, dia bisa nerima. Nah itu orang-orang ada di bawah keridhoan Allah begitu jadinya. Itulah surga sejatinya surga. Apabila hidup sudah ada di bawah ridho Allah. Gitu ya. Jadi ngapain nih kita ngejar-ngejar lagi surga di akhirat yang tahu kapan kan gitu ya. Mendingan kita fokus ngejar-ngejar surga yang ada di dunia. Apa itu keridhoan Allah? Pertanyaannya, kita sudah ada di bawah ridho Allah atau bukan? Kan begitu pertanyaannya ya. Ini ada tandanya. Tanda orang sudah ada di bawah keridhoan Allah. Apa tandanya? Yaitu rasa bahagia. Ini cirinya ini ya. Tandanya. Kalau kita pengen tahu kita ini ada di bawah ridho Allah apa enggak? Cirinya satu doang. Ada rasa bahagia. Mencek orang Tasik bunga. Bunga teh naon? Kembung di tengah. Jadi beuteungna gede eta bunga karena bahagia. Tandanya itu ya. Orang yang ada di bawah ridho Allah bahagia. Apapun keadaannya. Apapun ya. Nih ibu-ibu dilebari dulu nih cara berpikirnya, sudut pandangnya. Jangan begini, bahagia itu Pak Ustadz kalau kita punya duit 10 juta. Nah, jangan ini ya, ini sempit jadinya ya. Bahagia itu kalau suami jadi wali kota Nah, ini sempit kan begitu ya. Keridhoan Allah kan gak sesempit itu. Allah tuh mudah banget bikin orang sederhana tapi bahagia terus, mudah buat Allah ya. Itu cirinya satu dulu aja pahaminya. Orang kalau sudah ada di bawah ridho Allah punya rasa bahagia. Pertanyaannya, bahagia itu didapat ketika apa? Nah, kan begitu ya. Bahagia itu didapat karena banyak orang yang salah persepsi mencari bahagia tapi jalannya salah, kan begitu. Kayaknya seneng nih bahagia kalau udah nikah, buktinya udah nikah stres, kan begitu ya. Kayaknya enak nih kalau udah naik pangkat, buktinya pangkatnya ditaikin malah pusing, kan begitu ya, karena salah persepsi dan salah persepsi. Jadi kita harus tahu orang bahagia itu yang bagaimana, kan gitu ya, yang bahagia itu yang bagaimana. Tapi itu menjadi tanda bahwa Allah ridho, kan gitu ya. Analoginya begini nih. Orang yang ada di penjara, yang di lapas,
atau di rutan. Itu teh terbagi dua. Jadi sekarang nih saya lagi punya tugas ngisi pengajian di Lapas Bekasi, Kota Bekasi yang di Bulak Kapal di situ. Setiap hari Kamis. Udah ada 2 bulan jalan lah ini ngisi ini buat para warga binaan di sana ya. Dan karena memang ternyata kalau kata para pegawai di sana lah gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan sama orang-orang di dalam itu nasihat, bimbingan agama gitu. Karena orang-orang yang di dalam itu rata-rata orang-orang yang udah pada goyang, orang-orang yang udah putus asa. Apalagi kalau vonisnya di atas 10 tahun. Nah itu kalau udah vonis tinggi, dia udah nggak ada harapan itu. Jadi pada goyang. Maka penting diberi nasihat. Saya suka melihat, suka mentafakuri, ngobrol-ngobrol sama yang warga binaan, juga sama para pekerjanya. Ketika ngobrol sama warga binaan, saya nanya begini, abang di sini betah nggak di dalam penjara? Mereka semua pasti spontan jawab, enggak Ustaz, enggak betah. Padahal kata saya, abang di sini makan berapa kali bang? 3 kali Ustaz, pagi jam 12 sama jam 5 sore. Bayar enggak? Enggak, tinggal makan aja. Kata dia begitu. Enggak, gratis, tinggal makan aja. Kalau di luar sana abang makan di warteg paling murah 12.000, kali 3 kali makan udah berapa duit tuh sehari. Di sini abang gratis, tinggal makan aja, dibawain lagi. Betah nggak bang dengan keadaan begini? Enggak, Pak Ustadz enggak. Walaupun makan gratis enggak. 1. Kedua, abang di sini tinggal bayar enggak? Kayak orang ngontrak gitu, bayar enggak? Enggak, Pak Ustadz, saya 10 tahun di sini juga gratis. Ini kamar saya, ini tempat tidur, ada WC-nya lagi di dalam. Gratis kata dia, gratis. Kalau abang di luar, kalau nggak punya rumah, ngontrak paling murah berapa bang ngontrak? 500.000, 100.000 sebulan. Kalau abang 10 tahun berapa duit tuh buat mikirin kontrakan? Di sini mah gratis bang, tinggal tidur aja abang. Betah nggak bang? Enggak, Pak Ustaz, enggak katanya. Walaupun kontrakannya gratis, kayak enggak betah kata dia begitu. Terakhir bang, abang nih kalau di luar di sana, kalau punya barang, punya apa, pengen aman, harus nyewa apa bang? Nyewa security lah, satpam ngejagain rumah saya, kata dia begitu. Kalau dia punya barang berharga atau dirinya terancam, kan harus ada bodyguard di rumahnya. Itu nyewanya per bulan berapa? Mahal. Nyewa bodyguard itu mahal. Tapi di sini bang, abang kemana-mana dikawal. Di sini bang, dikawal. Yang ngawalnya juga bukan satu, banyak ya. Bahkan bawa senjata yang ngawal dia mah ya. Mau ke WC aja dikawal. Coba bang, nggak aman gimana di sini bang? Abang betah nggak? Enggak, Pak Ustadz, enggak kata gitu. Udah makan gratis, rumah gratis, kemana-mana dikawal, tetap aja mereka nggak betah. Pengen pulang bang, pengen keluar saya, pengen pulang kata. Udah 1. Ngobrol lagi tuh sama para pejabat-pejabatnya, termasuk kalapasnya ngobrol. Pak Kalapas, betah di sini? Betah banget Ustaz, kata dia begitu ya, betah banget. Terus kalau Pak Kalapas dikeluarin dari sini, mau nggak? Kagak mau Ustaz, nggak mau. Saya nggak mau dikeluarin dari sini. Jangan dikeluarin dah, dimutasi aja, dipindahin ke Papua misalnya gitu ya, atau dipindahin ke lapas Bandung, mau nggak? Enggak Pak Ustaz, orang saya masuk ke sini juga boleh susah, kata dia begitu ya. Oh jadi betah. Ayo tafakurin sama kita, ayo renungin. Di lapas Bekasi itu di bola kapal, keramiknya sama, buminya sama, langit yang dijunjungnya sama, gedungnya sama, antar si tahanan dengan si lapas. Si kalapas sama kan ya, semua di situ kan, dan semua dibatasi kan, sama-sama, udaranya sama, gedungnya sama, lantainya sama, masjidnya sama, paling beda ruangan doang kali begitu ya.
Tapi yang satu mah nggak betah, yang satu mah betah. Kenapa bisa beda begini? Begitu ya. Ternyata kuncinya satu. Yang satu masuk lapas karena dosanya, yang satu masuk lapas karena prestasinya. Kalau kalapas kan ke situ karena prestasi dong. Tapi kalau para yang tadi itu kan karena dia punya dosa kan gitu ya. Akhirnya gara-gara beda motif, beda yang dirasakan. Walaupun tempatnya sama. Yang satu mah betah, yang satu mah enggak betah. Begitulah hidup kalau ada di bawah ridho Allah. Dunianya sama, tapi orang yang hidup di dunia ini rasanya beda-beda. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Siapa yang bahagia? Orang yang ada di bawah ridho Allah. Siapa yang kagak bahagia? Orang yang tidak ada di bawah ridho Allah. Pertanyaannya, orang yang ada ridho Allah itu seperti apa? Cirinya yang bahagia. Cuman orangnya seperti apa? Jawabannya satu. Orang yang selalu melakukan perintah dan aturan Allah dan selalu ingat kepada Allah. Ibu-ibu kalau habis sholat suka tenang apa kagak? Kalau beres habis sholat suka tenang apa kagak? Tenang, ya, aduh tenangnya udah sholat. Mencek orang Tasik menjong-jongnya ke sholat gitu ya. Walaupun itu salah ya. Saya sempat membahas itu ya. Orang yang ngomong tenang habis sholat kurang bagus gitu ya. Tapi lumayan. Jadi kudu nama seharusnya tenang lagi sholat apa tenang udah sholat? Seharusnya tenang ketika sholat apa tenang udah sholat sebetulnya? Seharusnya ya tenang ketika sholat. Seharusnya kan begitu ya. Tapi buat kelas kita mah lumayan ya. Tenang habis sholat ya udah lumayan. Tapi nanti kita tingkatkan supaya bisa tenang ketika sholat. Kata Nabi, qurratu aini bis sholat. Kebahagiaan hatiku adalah ketika aku sholat. Kan begitu ya. Nggak apa-apa. Tapi artinya ini, orang kalau habis taat, habis ibadah, dia pasti merasa tenang. Nih, habis ngaji ntar nih, pulang ngaji, tenang gitu ya, enak, tenang. Karena habis mengerjakan perintah Allah kan. Coba dah, ibu biasa kagak ngaji, terus kagak ngaji, kan begitu ya? Atau beginilah, ibu kan udah biasa nih kita sholat johor. Coba dah, ntar jangan sholat johor, tenang gak? Ntar dah jangan sholat johor kita ya, nggak bakal tenang kan ya. Nah begitu. Jadi pengen dapat ridho Allah berarti kuncinya satu, harus mau melaksanakan perintah Allah. Udah segitu aja. Yang kedua, kalau kita pengen dapat ridho Allah harus mau ingat atau zikir kepada Allah. Yang kedua kan itu ya, harus mau zikir kepada Allah. Ini udah disampaikan ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Gitu ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati bakal tenang. Jadi ibadah kemudian zikir ya. Zikir ada berapa? Mudah-mudahan ada yang ingat. Ada berapa zikir? 3. Zikir lisan, zikir jinan, zikir abdan. Ya, 3 ya. Zikir lisan, zikir jinan, zikir abdan. Ya. Ini supaya kita bisa zikir, karena dengan zikir kita dapat ketenangan. Ya. Ingat, di dunia jangan minta senang, tapi harus minta tenang. Karena dunia tempat ujian. Nggak ada ceritanya orang diuji senang, nggak ada. Maka ketika diuji mah mintanya jangan minta senang, tapi minta tenang. Insya Allah kalau dikasih tenang mah kita bisa menghadapi ujian, kan gitu ya. Nah maka yang terpenting adalah tenang. Tapi biasanya kalau orang udah dikasih tenang, kesananya bakal senang. Nah gitu ya.
Jadi biasanya mah kalau dikasih tenang, kesononya bakal senang, gitu ya. Jadi penting kita mengetahui tentang zikir. Satu, zikir lisan. Kedua, zikir jinan. Ketiga, zikir abdan. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan man sagolahu zikri an mas'alati a'taituhu abdulu mimma utiyasa'ilin. Ini nih, siapa orang yang sibuk zikir kepadaku sehingga dia sampai lupa ngedoa. Perhatiin nih ibu-ibu, ini penting nih. Siapa orang yang sibuk zikir, saking sibuknya zikir dia sampai lupa ngedoa, sampai nggak ngedoa, zikir terus ke Allah. Apa kata Nabi? U'tiyatu abdola mimma u'tiyasailin. Maka kata Nabi, Allah bakal ngasih yang lebih hebat dibanding yang Allah berikan kepada orang tukang ngedoa. Jadi ternyata yang akan Allah berikan ke tukang zikir sama ke tukang ngedoa lebih istimewa ke tukang zikir. Jadi berarti udahlah, kita mah nggak usah sibuk ngedoa, mendingan banyakin zikir. Karena Allah bakal lebih ngasih keren kepada yang zikir dibanding kepada yang rajin ngedoa, zikirnya kurang. Kita terbalik, kita mah banyakin doa mulu, zikirnya mah ya kita terbalik. Tapi harus tahu dulu nih zikirnya nih. Zikir yang 3 tadi ya. Zikir lisan. Kalau zikir lisan kan yang diucapkan, berarti ya yang diucapkan zikir lisan. Kemudian kalau zikir jinan, zikir yang sudah di dalam hati. Berarti hatinya nih yang udah zikir. Zikir itu kan nyebut Allah, ingat Allah, begitu ya. Zikir lisan dia banyak, subhanallah kan itu ya. Alhamdulillah, banyak dah gitu. Baca Quran, sholawat, itu zikir semua ya. Kalau zikir jinan, hatinya yang sudah zikir. Walaupun kadang lisannya diam. Lisannya udah nggak ngapa-ngapain ya, tapi hatinya nggak pernah lupa kepada Allah. Itu zikir jinan ya. Kemudian yang ketiga, zikir abdan. Zikir abdan itu adalah badannya yang zikir, anggota badannya yang zikir. Apa yang dimaksud anggota badan? Atu kulluha zikrullah. Segala amal taat itu hakikatnya adalah zikir. Jadi gini, zikir badan ya, zikir badan. Zikir badan itu adalah semua aktivitas, semua kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini ngaji ibadah bukan? Nah, ini duduknya kita. Ini zikir badan disebutnya. Ini kita lagi zikir badannya ya. Coba dari tadi ibu-ibu lisannya di sini baca zikir enggak lisannya di sini? Tadi ya. Tapi sekarang udah enggak kan ya? Udah diem ya. Berarti kan udah enggak zikir lisan ya. Hatinya zikir kan ya? Mudah-mudahan kalau lagi ngaji mah ingat Allah ya. Kalau saya nyebut Allah ingat kan itu hatinya. Kadang-kadang tapi ya. Tapi kalau badan kita, apalagi yang menulis kan begitu misalnya ya, kan bergerak semua tuh ya. Mata ngeliatin, kuping ngedengerin, otak fokus, itu semua disebutnya lagi zikir. Jadi beruntung banget orang ngaji ya. Orang ngaji atau silaturahmi. Silaturahmi kan itu amal baik juga tuh, ibadah. Itu jalannya zikir, ngobrolnya di sana zikir. Ya termasuk kalau kita ngomongin orang. Ya maksudnya nih, ketika kita ngomongin orang dari rumah nih kita ngelangkah, udah niat mau ngomongin orang, mau gibah gitu ya, mau ke tetangga, maka dari mulai jalannya aja udah jadi dosa. Sama begitu ya, jalannya aja udah dihitung dosa. Nanti di sono sambil ngomongin orang, sambil makan mie, makan seblak, itu ngunyahnya jadi dosa, nelannya jadi dosa semuanya. Tapi kalau dipakai silaturahmi, ini kayak begini nih, mau apa aja kegiatannya, mau cuma nyender doang kita ngajinya, pokoknya selama ada di sini semua disebut zikir, gitu. Nah itu disebutnya zikir abdan.
itu ya. Badan, yang zikirnya badan. Puasa, ini zikir badan udah itu termasuk ya. Sholat, udah. Atau ibu-ibu taat sama suami, ibadah bukan? Nah itu nyucinya zikir, masaknya ya Allah, wah udah banyak banget ibu-ibu mah itu ya zikirnya ya. Ngegosok zikir. Nyapu zikir, semua pergerakan badan kita untuk melayani suami, untuk ngurus anak, karena itu semua ibadah jadi zikir. Pahala semua udah itu mah ya. Mandiin anak kita, nyebokin, udah zikir semuanya. Asal ada dalam taat kepada Allah. Sebaliknya ya tadi ya, mau kemana? Mau ke sono, mau ngapain? Lihat dangdutan. Nah itu berarti kan mulai jalannya udah dosa, duduk di sananya dosa, jajannya dosa. Apa ya kalau nyawernya dosa, udah dosa semua. Karena ada dalam kegiatan maksiat. Gitu. Segitu, alhamdulillah ya. Jadi kalau disimpulkan tadi dari atas ya, berarti Allah itu sebetulnya menyiapkan dua surga. Surga akhirat, surga dunia. Surga akhirat yang tadi, kalau surga dunia adalah keridhaan Allah. Apa tandanya kita dapat ridho Allah? Dikasih rasa bahagia. Dengan apa kita bisa mendapatkan ridho Allah? Satu dengan ibadah, kedua dengan zikir. Zikir ada berapa? 3. Lisan, jinan, abdan. Lisan yang diucapkan, jinan mah hatinya aja yang ingat Allah. Kalau badan mah semua pergerakan taat ibadah disebutnya zikir badan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.